Wow, wow, luar biasa. Terima kasih Vini untuk present worship-nya, membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya malam hari ini setiap kita menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara uh, suka menyembah atau memuji Tuhan. Dan malam hari ini saya sedikit sharing tentang pujian bagi Allah, dan ayat kita terdapat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 13. Saya membacakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Aku percaya firman-Mu dapat berkuasa, firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Dan aku percaya firman Engkau sendiri. Untuk itu Tuhan, curahkanlah isi hati-Mu, berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah lihat di dalam kitab Wahyu 5 ayat 11 sampai 13, kita mendengarkan tentang puji-pujian kepada Allah, dan begitu wow, artinya bukan hanya sorga yang memuji, tetapi bumi pun dan segala isinya. Tapi kita perlu sedikit mungkin bertanya, bukan hanya karena sorga yang memuliakan Tuhan, tapi juga bumi yang tadi kita lihat di dalam kitab Wahyu, bumi. Dan pertanyaan tadi mungkin itu adalah umum. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kadang-kadang tidak suka untuk memuji, apalagi orang yang suka memuji dirinya sendiri, itu yang paling kita tidak suka. Dan pertanyaan paling terbesar adalah, apakah Yesus adalah pengalamannya yang harus dipuji atau harus akan pujian? Sekalipun itu banyak fakta yang kita bisa lihat sehari-hari, kita bertemu di kampus ataupun orang-orang di sekeliling kita, mereka itu haus akan pujian, dan kita tidak suka orang-orang seperti itu. Dan mungkin karena kita punya standar tertentu yang kalau kita memuji pun itu artinya kita punya standar tertentu dengan orang lain. Misalnya contoh artis-artis Korea. Kenapa kita suka memuji mereka? Karena mungkin mereka punya kemampuan di luar rata-rata dari orang lain, atau mereka terkenal. Atau pemain sepak bola, karena mereka mungkin terkenal sebagai pemain sepak bola, dan kita suka, dan kita memuji kadang-kadang. Atau begitu pula artis Hollywood yang kita gemari, dan kita suka untuk memuji mereka, karena ya kita bandingkan lagi bahwa mereka punya kemampuan, atau punya sesuatu yang di luar dari orang lain miliki. Tetapi kalau kita bisa bandingkan dengan anak domba Allah,
Yang tadi kita sudah dengar tentang sorga memuji. Itu jauh. Tetapi tunggu dulu kita percaya. Mungkin karena alasan itu tidak terlalu tepat. Tetapi mari kita lihat sama-sama apa alasan Alkitab menulis anak domba Allah itu layak dipuji. Alasan pertama adalah ia telah disembelih dan menjadi korban. Di ayat 9, di situ dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Alasan pertama mengapa anak domba Allah ini layak mendapatkan hormat dan puji-pujian karena anak domba Allah ini disembelih atau dikorbankan. Mungkin kita bertanya lagi, kenapa dia dikorbankan? Nah, sedikit saya tarik ke belakang bahwa dalam sejarah manusia, sepanjang sejarah manusia, ada satu persoalan, ada satu problematika yang manusia tidak bisa selesaikan, yaitu dosa. Kita sebagai manusia, saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan ada satu masalah, yaitu masalah yang paling esensial, yaitu dosa. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukan itu. Karena manusia telah jatuh dari kemuliaan Allah, hilang dari kemuliaan Allah. Tetapi manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar supaya dia berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan dengan perbuatan baik, kita berusaha untuk melakukan dengan kita punya studi, kita berusaha untuk melakukan dengan kita berdoa, kita berusaha untuk melakukan dengan kita beribadah, semua itu kita lakukan. Dan bahkan manusia pernah melakukan hal yang paling ekstrim, yaitu membangun sebuah menara sampai ke puncak langit untuk mendapatkan hati Allah, untuk mencari perkenanan Allah. Tetapi tidak bisa. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan hukum-hukum kepada kita sebagai manusia, tetapi kita melanggar lagi hukum-hukum itu. Kita jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Kita tidak bisa melakukan hukum-hukum itu. Sampai di satu titik di mana anak domba Allah ini harus datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menjadi korban penebusan dosa. Dan itu Yesus Kristus di kayu salib. Itulah mengapa alasan anak domba Allah ini layak mendapatkan pujian dan kehormatan. Alasan kedua, dengan darahnya ia membeli kita bagi Allah. Kita bisa lihat masih bisa lihat di ayat 9 dikatakan, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Mungkin kita masih bertanya, kenapa kita perlu dibeli? Hal yang sama, kita sebagai manusia itu terjual di bawah perbudakan dosa. Dan tidak seorang pun yang bisa membeli kita dari perbudakan dosa. Atau tidak seorang pun yang dapat menebus kita dari perbudakan dosa itu. Tidak seorang pun yang berani melangkah kakikan datang ke dalam kerajaan maut untuk mengambil atau membeli kita dari sana bagi Allah. Tidak ada cara lain kecuali anak domba Allah datang. Dia memberanikan diri, dia memutuskan untuk membeli kita demi kasihnya kepada setiap kita manusia. Demi kasihnya dia melangkah kakinya, sekalipun Yesus tahu bahwa konsekuensi yang dia akan terima adalah kematian, dia akan memutuskan dan dia akan melakukan hal itu. Dan saya percaya bahwa
Tuhan akan melakukan sesuatu yang di luar kita punya kemampuan. Dan untuk itulah mengapa dia mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Alasan dan itu juga bukan hanya kita wahyu menulis. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita bukan hanya dibeli begitu saja. Tetapi kita dibeli lunas dibayar. Bukan kredit. Kalau kita beli handphone, mungkin kita masih berhati-hati untuk kita memakai itu handphone. Takut rusak. Tetapi kalau kita sudah lunas itu handphone, kita bisa menggunakan handphone itu dengan damai sejahtera, dengan aman. Nah, begitu pula dengan kita. Kita semua itu jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita telah dijual di bawah perbudakan dosa. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli kita. Hanya anak domba Allah, Yesus Kristus. Datang membeli kita, lunas dibayar. Untuk itu, firman Tuhan menegaskan bahwa karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Sebab tubuh kita sudah menjadi milik Kristus. Alasan ketiga, mengapa anak domba Allah ini layak mendapatkan pujian. Dia juga bukan hanya membeli kita lewat darahnya bagi Allah, tapi dia telah menang dan menjadikan kita imam dan raja di bumi. Itu kita bisa lihat di ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, bukan hanya kita wahyu sebelum ditulis oleh Yohanes. Kita Keluaran pasal 19 ayat 6 juga menulis akan hal yang sama. Kita menjadi imam. Saudara ingat, sebelum saudara hidup di dalam Tuhan dengan benar, hidup setiap kita mungkin tidak akan mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan sampai hari ini. Dan bahkan kita sedang mendengar pun, kita punya pikiran bahwa kita bukan apa-apa. Kita tidak terkenal, kita bukan orang yang dianggap, kita orang yang mungkin tidak punya pengharapan akan masa depan, dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak terkenal pun. Tapi dengar baik firman Tuhan datang kepada setiap kita. Anak domba Allah telah menang dan menjadikan kita imam dan raja di bumi. Ada satu fakta kebenaran. Tanggung jawab seorang imam adalah memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, menjadi perantara antara umat Allah dengan Allahnya. Untuk itu hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa kita adalah imam bagi Allah oleh karena darah anak domba itu. Kita menjadi imam dan raja. Untuk itu kita punya tanggung jawab yang sama. Kita menjadi imam untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dan kehilangan kemuliaan kembali kepada Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan saya percaya bahwa saudara, Tuhan belum selesai menulis sejarahnya lewat jari jemarinya sendiri dalam setiap orang lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini kita memutuskan apakah kita mau terlibat dalam sejarah Tuhan atau kita menjadi penonton selamanya. Saya kutip di dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Islam mereka,
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, senantiasa aku menyertai engkau sampai akhir zaman.